Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita memulai pelajaran pada siang hari ini, marilah kita membaca doa terlebih dahulu. Ketua kelasnya tolong temannya dipimpin untuk berdoa sebelum pembelajaran berlangsung. Oke, sebelum pembelajaran hari ini berlangsung, berdoa menurut keyakinan masing-masing dimulai. Selesai. Ya, sudah siang ya ini ya. Apakah masih semangat anak-anak untuk belajarnya? Kurang satu mata pelajaran saja sebelum pulang. Bagaimana? Masih semangat? Semangat. Ya, tadi kan juga udah istirahat ya. Sekarang mulai lagi kita belajarnya. Sepertinya hari ini kelasnya sedang full ya. Tidak ada yang tidak masuk karena Ibu perhatikan dari tadi semua kursinya sudah lengkap. Iya, Bu. Nah, lalu apakah ada yang sudah membaca-baca bukunya tadi malam untuk mengetahui hari ini kita mau belajar tentang apa? Belum, Bu, belum. Iya. Lupa nggak belajar tadi malam. Capek ya tadi malam ya? Iya, benar. Ya, hari ini kita akan belajar mengenai komponen dari desain grafis. Sebelum masuk ke materi, pastinya yang dengan pembelajaran kemarin masih ingat dengan desain grafis itu apa kan? Masih, Bu, masih. Ya, masih sama ya dengan definisi yang kemarin. Desain grafis adalah berfungsi untuk menambah keindahan dan keestetikaan sebuah gambar. Ya. Kalau sudah seperti ini berarti adakah yang tahu apa saja elemen-elemen desain grafis agar bisa dikatakan agar bisa menjadikan sebuah gambar itu indah dan menarik? Apakah ada yang mengetahui unsur-unsurnya, komponen-komponennya? Ada berapa? Ada, kalau nggak salah ada 6. Ya, coba apa sebutkan kalau 6. Garis, Lalu bentuk, nah, lalu warna, huruf, ruang. Terus apa lagi ya? Ilustrasi kalau nggak salah. ya benar ada 6 ya. Iya, benar. Yang bisa menjawab saya tambahin nilainya untuk poin-poinnya ya. Ya benar, komponen dari desain grafis tersendiri ada 6. Yang pertama ada garis, bentuk, warna. Warna ini bisa terdiri dari tekstur dan juga cahaya. Lalu yang keempat ada ilustrasi atau gambar. Yang kelima ada huruf atau tipografi. Yang keenam ada ruang. Ibu akan menjelaskan satu-satu ya. Yang pertama, garis. Pasti sudah tahu ya, garis itu ya apa, kayak seperti ini, garis lurus seperti itu. Iya. Nah, definisi dari garis sendiri ada yang sudah tahu? Belum, Bu. Definisi garis sendiri menurut siapa itu? Belum. Tidak tahu? Ya, masih belum. Ya, jadi garis sendiri bisa didefinisikan sebagai kumpulan dari beberapa titik yang dideretkan memanjang. Jadi garis ini akan terdiri dari titik-titik yang jika digabungkan menjadi sebuah garis. Lalu garis sendiri, tahu nggak berapa dibedakan menjadi berapa garis sendiri? Ada yang tahu? Dibuka-buka bukunya mungkin biar bisa menjawab. Belum. Ada horizontal sama vertikal yang saya tahu, Bu. Ya, benar. Garis ada yang sudah disebutkan, ada 2, horizontal dan vertikal. Lalu setelah ini juga ada 2 lagi. Yang pertama, garis lurus miring diagonal. Yang kedua ada melengkung.
atau kurva. Sudah tahu kan pasti ya, garis horizontal itu yang tidur seperti ini. Ya. Lalu yang vertikal itu ada yang berdiri. Oh ya. Fungsinya juga sendiri-sendiri kedua garis ini. Yang pertama horizontal, karena dia datar, dia akan memberikan kesan ketenangan atau hal yang tak bergerak, jadi diam karena dia seperti ini, tidur gitu garisnya. Lalu yang kedua ada garis vertikal yang berdiri, pastinya memberi kesan stabilitas kayak seperti ini. Terus selain stabil juga memberi kesan kekuatan, jadi kayak kuat gitu karena garisnya tegak dan kemegahan. Lalu yang ketiga ada garis lurus miring diagonal, jadi kayak garis-garis yang miring-miring seperti ini. Itu kesannya tidak stabil, karena tidak stabil dia menjelaskan tentang sesuatu yang bergerak, jadi kayak ke atas bawah seperti itu. Lalu yang keempat ada garis melengkung, seperti lingkaran gitu kan, termasuk garis, memberi kesan keanggungan dan halus, jadi kan dia kayak swing gitu, melengkung seperti itu. Iya. Kesan halus. Iya Bu. Ya, jadi garis-garis ada 4 ya, horizontal, vertikal, miring diagonal, dan melengkung. Lalu kombinasi dari garis-garis ini sendiri akan menghasilkan garis-garis lain seperti contoh ini. Kombinasi antara garis horizontal dan juga vertikal akan memberi kesan formal, kokoh, dan tegas. Lalu kombinasi dari garis diagonal akan memberi kesan konflik, perang, benci, dan larangan. Seperti yang ini, kayak melengkung-melengkung gitu, dia abstrak gitu ya. Iya. Jadi kan memberikan kesannya itu konflik gitu, perang gitu. Lalu sudah membahas tentang garis, kita akan bahas yang kedua tentang bentuk. Bentuk sendiri seperti ini, ada tahu kan pasti ya, segitiga, kotak, persegi panjang atau segi 5 seperti itu. Bentuk sendiri terdiri dari garis-garis yang sudah tadi dijelaskan. Ya, bentuk dari bentuk sendiri ini berbentuk dapat dibedakan menjadi 2, yaitu yang pertama 2 dimensi atau dwimatra, dan yang ketiga ada 3 dimensi atau trimatra. Setiap bentuk pastinya memiliki arti yang tersendiri ya. Seperti kayak segitiga ini menjelaskan tentang konsep trinitas antara ayah, ibu, dan juga anak. Jadi ayahnya itu di atas untuk berfungsi sebagai pemimpin. Seperti itu. Ya. Tetapi pada gambar yang di sampingnya, segitiga pada 3 dimensi melambangkan simbol feminisme atau kewanitaan. Ya, setelah membahas tentang garis dan juga bentuk, komponen yang ketiga adalah ilustrasi. Ilustrasi atau gambar ya ini ya. Jadi ilustrasi ini dibedakan menjadi 2 jenis sesuai dengan metodenya. Yang pertama ada manual dan yang kedua ada computerized. Sepertinya sudah paham ya tentang kedua ini. Apakah paham anak-anak? Paham Bu. Manual dan computerized, siap. Apa sih yang manual itu? Perbedaannya dengan manual dengan computerized. Kalau manual itu dari tangan, dibuatnya itu pakai pensil atau pakai cat-cat warna gitu. Kalau komputerized itu dibuatnya dari komputer. Ya, benar pastinya ya. Yang manual itu gambar tangan, jadi menggunakan kertas, cat, pensil seperti itu. Jadi yang manual itu juga termasuk dengan desain grafis. Dan yang computerized bisa menggunakan biasanya menggunakan Corel Draw, Photoshop atau Illustrator.
Nah, yang computerized ini sendiri dengan menggunakan Corel dan juga Photoshop itu berbeda. Kalau Corel gambarnya secara vektor. Kalau Photoshop bitmap. Perbedaannya tersendiri yang biasanya sudah biasanya edit pasti tahu ya. Kalau vektor itu koordinat, jadi kayak garis-garis yang cocok digunakan untuk saat kalian menggambar logo atau line art dan gambar-gambar seperti itu. Lalu kalau yang bitmap terdiri dari pixel-pixel. Kalau yang Photoshop ini lebih cocok untuk digunakan sebagai mengedit foto. Lalu yang komponen keempat adalah warna. Warna sendiri pastinya sudah tidak asing ya. Fungsinya untuk memberikan gambar ini lebih hidup gitu. Jadi kan warna itu memiliki karakter masing-masing di setiap warnanya. Warna sendiri, tahu kan dibedakan menjadi berapa secara umum? 3, seperti kalau nggak salah. Ya, apa saja 3 itu? Primer, tersier, sama sekunder. Benar, primer, sekunder, dan tersier ya, warna-warna yang dasar. Lalu kalau di desain grafis ada CMYK dan RGB. Ya, keduanya ini juga memiliki fungsi masing-masing. Kalau CMYK itu digunakan untuk media yang akan kalian print out. Jadi kalau poster mau di print itu pasti menggunakan format CMYK biar gambarnya yang dihasilkan nanti lebih tajam. Kalau hanya digunakan pada layar monitor seperti handphone atau laptop, televisi, menggunakan format dengan RGB seperti itu. Lalu yang selanjutnya ada ruang. Ada yang tahu fungsi ruang pada desain grafis? Dia memberi ruang. Ya benar. Ya harusnya itu ya. Jadi ruang sendiri ini untuk dijadikan sebagai perbandingan antara gambar ilustrasi satu dengan ilustrasi yang lain. Jadi seperti kita bisa merasakan jauh dekatnya gambar, lalu besar kecil, panjang pendek seperti itu. Jadi desain grafis yang kalian buat itu menjadi lebih hidup dengan adanya ruang sendiri. Lalu lagi ketinggalan satu, yaitu huruf atau tipografi. Dalam desain grafis pastinya ada huruf-huruf yang digunakan untuk biasanya judul atau jadi lebih digunakan untuk menjelaskan gambar yang lebih rinci. Jadi tidak saru gitu ya, gambar ini fungsinya apa, gambar ini fungsinya apa itu. Dan peletakan huruf atau kalimat dalam desain grafis itu juga harus diperhatikan tata letaknya atau dinamakan dengan tipografi. Jadi fontnya seperti apa, besarnya seperti apa, warna yang digunakan untuk fontnya itu apa. Jadi tidak tumpuk-tumpuk gitu warna antara font dan juga gambar backgroundnya. Seperti itu ya. Lalu dengan penjelasan Ibu tentang komponen-komponen desain grafis, keenam komponen desain grafis ini apakah ada yang perlu ditanyakan atau yang belum jelas salah satu komponennya? Sudah Bu, sudah. Ya kalau sudah jelas semua, gimana kalau ada tugas yang harus dikerjakan, dikumpulkan minggu depan biar paham komponen-komponen desain grafis ini, nggak hanya sekedar teori saja. Setuju? Setuju. Ya. PR ya Bu? Ya, PR. Dikerjakan di rumah ya. Kalian bisa membuat satu poster, temanya bebas, terserah kalian, boleh kesehatan, pendidikan, keluarga, terserah kalian. Dari poster yang kalian buat itu harus mencakup ke 6 komponen desain grafis yang sudah Ibu jelaskan tadi. Jadi
Dia ada semuanya ya, pastinya garis, bentuk, warna, ilustrasi atau gambar, gambar animasi atau gambar asli gak apa-apa, huruf dan juga ruang. Biar kalian tak tahu dan bisa belajar untuk meletakkan masing-masing komponen itu di mana yang harusnya, biar desain grafis yang kalian kerjakan itu bisa dimengerti oleh sang pembacanya atau penikmat desain grafis kalian. Ya, apakah ada yang ditanyakan mengenai tugas yang saya berikan? Sudah, Bu. Sudah ya. Jadi kesimpulan dari pertemuan kita pada siang hari ini ada desain grafis memiliki 6 komponen, yaitu garis, bentuk, warna yang terdiri dari tekstur dan cahaya. Lalu yang keempat ada ilustrasi atau gambar, yang kelima ada huruf atau tipografi, yang keenam ada ruang atau space. Ya. Seperti itu ya. Iya, Bu. Baiklah, melihat waktu yang sudah mau habis, marilah kita akhiri perjumpaan kita pada siang hari ini. Semoga kalian tidak kesusahan dengan tugas yang sudah Ibu berikan, atau bila ada yang mau ditanyakan lagi bisa ditanyakan pada Ibu melalui WhatsApp atau langsung bertemu besok juga nggak apa-apa. Berarti harus konsul ya, Bu? Boleh konsultasi, boleh. Oh iya, tugasnya di print out ya, atau nggak usah di print out aja ya, ditampilin aja biar kita bisa mengidentifikasi satu-satu komponennya. Iya, Nggak usah di Bu. print out ya. Jadi kalau di print out, waktu nge-save format warnanya adalah apa? Apa? CMYK, RGB. Kalau di monitor masih RGB ya, jangan CMYK, nanti warnanya lebih terang gitu kalau menggunakan CMYK. Sampai di sini dulu perjumpaan kita. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Selesai. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.